Kita sepakat bahwa kita harus bergerak dari titik saat ini soal pelayanan publik terutama di bidang transportasi karena coba deh kalau Anda misalnya jalan-jalan ke nggak usah jauh-jauh gitu ya ke Kuala Lumpur, ke Singapura pasti rasanya ada satu bagian yang dialami dan nggak mungkin dialami saat ini di Indonesia yaitu kalau pakai transportasi publiknya gitu. Jadi kita nikmatin banget kalau pakai MRT karena belum punya di sini kan kasihan banget tuh. Nah Pak Ipung membandingkan pertumbuhan pada saat Bangkok baru mulai, pada saat Kuala Lumpur baru mulai, awalnya mereka berapa panjang sih dan kemudian pertumbuhannya seperti apa setelah akhirnya dimulai? Ya, sebetulnya yang paling penting sekarang ini, kita kan sudah terlalu lama 70 tahun kita itu tidur tidak membuat 1 kilometer pun. Ya. Memulai itu sangat penting, delivery itu menjadi sangat penting. Tadi disinggung dengan oleh Pak Nursiwan bahwa mari kita euforia saat ini. Mumpung kita semangatnya tinggi, ayo kita mulai. Kalau kita melihat terlalu jauh ke sana kemari membandingkan nanti kita lemes lagi gitu ya. Tapi gini Pak, untuk menyemangati maksud saya, misalnya gini, Bangkok mulai kapan dan sekarang udah posisi pada di mana supaya kita bisa membayangkan, oke, berarti kira-kira kalau kita mengejar bisa jadi malah kita dalam waktu yang lebih cepat dari mereka sampai di titik itu gitu misalnya. Ya, ukurannya begini, saat ini sejak 5 tahun dibangun Bangkok itu punya 100 km. Dalam 5 tahun? Saat ini, ya, dalam 5 tahun. Sampai tahun 2019 mereka sudah merencanakan sampai 407 km. Ambisius banget ya Pak ya? Tapi mereka lakukan itu. Jadi delivery ini menjadi lebih penting ketimbang dari berapa kilometer sih di mana lokasinya. Seperti Pak Nursiwan dan seperti Pak Yoga katakan. Mari kita kejar itu ketertinggalan kita sudah terlalu lama tidak berbuat sesuatu. Mari kita lakukan public transport, dialihkan itu yang namanya kendaraan pribadi mulai direm ya. Kemudian dialihkan ke public transport, diberi insentif. Ya, insentifnya menjadi penting gitu ya. Itu kayaknya bakal ada yang nggak suka juga deh Pak Nursiwan kalau orang kemudian mulai beralih dari privat ke publik. Oh salah Anda. Bahwa pengusaha misalnya? Masing-masing kan punya segmen sendiri-sendiri. Oke. Nanti akhirnya ada seperti kalau misalnya pura-puranya kita membandingkan negara yang sudah maju. Di sana untuk menggunakan sebuah kendaraan pribadi itu apabila mohon maaf ini kalau saya membuat klasifikasi dia mungkin kelas pendapatannya seperti Mbak lah gitu. Kayak ya. Bapak. Dia sudah bisa mengukur sendiri. Saya menggunakan transport yang jenis yang pada klasifikasi seperti apa. Dan juga kalau dengan menggunakan transport publik seperti di negara yang lain misalnya pakai metro di yang biasa Mbak jalan-jalan itu juga bukan sesuatu hal yang rendah-rendah amat-amat, itu biasa-biasa saja. Betul. Nah, jadi saya tidak sepakat bahwa kalau ini berarti nanti akan mengurangi pangsa pasar untuk mobil kendaraan privat ya. Jadi orang nggak usah takut begitu ya? Tidak. Setiap orang punya segmen. Yang kedua bahwa kita juga tidak bisa membuat begitu saja dengan mudahnya memperbandingkan dengan Singapura, dengan Bangkok. Karakter negaranya juga berbeda. Ingat loh ya, kita juga tidak harus selalu melihat, mempertimbangkan hanya kota metropolitan Jakarta saja, atau Jabotabek, atau Pulau Jawa saja. Kita masih ada Sumatera, kita masih ada Sulawesi, Kalimantan. Mereka harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh juga wilayahnya. Maka salah satu pertimbangan infrastruktur transport, dia harus mempertimbangkan pengembangan wilayah. Nah, ini tidak berdiri sendiri. Kalau katanya orang pada sekolah begitu. Jadi tidak bisa hanya kita membuat sesuatu demikian, tapi kita juga harus mempertimbangkan pengembangan wilayah. Maka kenapa saya tadi katakan saya tidak sepakat kalau itu dengan mudahnya kita memperbandingkan dengan seperti pertanyaan Anda. Di sana berapa tahun? Ya kalau di sana mungkin tidak memikirkan bagaimana Papua itu ya, jaraknya jauh. Kita sekarang bersama-sama sudah mikirin metropolitan Jakarta yang sudah overload seperti ini. Mikirin Trans Jawa juga. Ya, Trans Jawa juga. Habis itu juga kita harus menjaga cost logistik ya, Pak Jokowi. Ya. Menurunkan logistik cost dan disparitas harga antara barat dan timur, Jawa dan pulau di Papua. Semua itu ini sekarang lagi dikerjakan semua bareng-bareng. Nah, ya tidak apa-apalah karena kita memang dinamika perkembangan memang harus demikian, tidak perlu harus pesimis, semua kita jalankan
tentunya untuk kebutuhan rakyat, khususnya transportasi, semua akan penting. Kita lihat infografik yang kami kumpulkan dan kami akan sampaikan kepada Anda, kami bagikan informasinya kepada Anda terkait dengan rute atau rencana LRT-nya, light rail. Baik, ini ada spesifikasinya dari kereta LRT, kecepatannya, kemudian ukuran gerbongnya, lalu ada berapa gerbongkah per set, ada 3 gerbong, kemudian kapasitasnya 226 sampai 678 orang per set. Pintu gerbongnya ada 4 buah tiap gerbong, kemudian sistem kontrol keretanya. Iya, habis ini Surabaya. Jadi ada driver with automatic train operation. Jadi maksudnya ada operasi kereta yang otomatis. Masih ada infografik lain yang kami sampaikan kepada Anda. Ini adalah rencana rutenya. Tadi sempat kita singgung juga Kebayoran, Kelapa Gading, kemudian Pulau Mas, Tanah Abang, Joglo Tanah Abang, Pura Indah Tanah Abang, Pesing Kelapa Gading, Ancol Kemayoran, Bandara Suta Kemayoran. Ini kalau semua udah jalan sih kita akan betul-betul bisa menikmati begitu ya, melakukan mobilitas di Jakarta. Pak Yoga, Mas Yoga tadi kan kita sudah melihat bahwa ini kan dari sisi fisik iya, tapi dari sisi masyarakat gitu. Bukan hanya rekayasa lalu lintas ya, tapi rekayasa sosial. Apa yang perlu kita ingat sejak sekarang sebelum nanti kita betul-betul melihat ada LRT dan MRT di depan mata kita? Ya, ini ada 3 yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, masyarakat juga harus sudah mulai, ini tidak hanya masyarakat Jakarta ya, kalau kita lihat perkembangan LRT akan berpengaruh terhadap seluruh masyarakat di Jabodetabek. Betul. Sebenarnya akan terjadi perubahan budaya yang lebih maju untuk bertransportasi yang lebih berkeadilan sebenarnya. Ini juga menarik untuk diangkat karena dengan demikian ini kan ada kesetaraan antara masyarakat di Bodetabek dengan masyarakat Jakarta untuk menggunakan transportasi massal secara bersama. Apalagi akan dikembangkan smart city, artinya kita kalau bicara lebih jauh lagi ini sistem tiketing, terus kemudian integrasi antar satu tiket satu harga dengan semua kendaraan, ini juga perlu persiapan sebenarnya. Jadi kita berharap bersama dengan pembangunan fisik, masyarakat juga diedukasi sebenarnya, mulai mengarah ke sana kan sekarang. Kemudian yang kedua, jangan lupa Jakarta ini kan akan menjadi benchmark pembangunan LRT juga seluruh Indonesia. Gitu. Nah kita tahu dalam waktu dekat ini kota Surabaya, kota Bandung, bahkan terakhir Makassar, Balikpapan dan Medan pun juga sudah menyatakan minat untuk dibangun LRT ini. Artinya ini pengembangan transportasi massal kita sudah akan berkembang. Tetapi yang ketiga yang paling penting bahwa LRT tidak akan berhasil kalau dia berdiri sendiri. Dia harus terintegrasi dengan sistem transportasi massal lainnya, sehingga pada waktu dibangun juga harus bersamaan gitu. Nah, yang tidak kalah penting, suka tidak suka, begitu nanti MRT jadi, LRT jadi, BRT jadi, maka tata ruang kota juga harus mendukung pembangunan tadi. Kenapa? Tadi dikatakan oleh teman-teman, titik-titik yang menjadi titik persilangan ini kalau kita berkaca dia akan menjadi transit oriented development atau TED atau kawasan terpadu yang dikembangkan berbasis kepada berorientasi kepada transportasi. Nah, ini kan sudah mulai ketahuan titik-titiknya nih, titik-titik mana yang akan bersimpangan gitu. Nah, di sini sebelum terlambat, sebelum tata ruangnya ini tidak tertata, pemerintah sudah bisa memberikan gambaran kalau ini nanti terjadi, persilangan-persilangan ini akan dikembangkan seperti apa. Contoh umpamanya, begitu ada dalam konsep TOD, di situ kan ada kawasan perkantoran, hunian, kemudian juga fasilitas kota lainnya di situ. Nah, kalau ini terjadi, maka pembangunan kota kita akan lebih terarah. Itu yang penting ya, sambil transportasi dipikirkan, termasuk titik-titik yang akan bersilangan tadi. Ya. Pak Nursiwan, itu juga jadi concern teman-teman DPR? Tentu, jadi begini sebetulnya, transport ini kan sebetulnya adalah support pemerintah untuk mengurangi beban atas pendapatannya dia. Transport itu dia tentu di samping dia harus aman, dia juga ya nyaman. Ya. Nah, tentu dan di alam terjangkau. Harus terjangkau. Pintar, terjangkau. Nah, sekarang ini biaya
transportasi seluruh transport cost-nya ya, ini membebani pendapatan rakyat cukup tinggi. Aspeknya kenapa kok bisa tinggi itu? Karena pertama, kita belum mampu memberikan alternatif. Jadi yang ada itu yang mau nggak mau pakai itu gitu ya. Nah, maka ini semua yang kita yang sekarang lagi dikerjakan tentu dengan tujuan bahwa kualitas hidup dan juga menjaga pendapatan rakyat. Itu tugas. Dan selain terjangkau bisa saja misalnya harganya tuh sama. Tapi kalau lebih cepat kan kita juga lebih nyaman. Kita membayangkan enak banget kalau di Jakarta bisa pakai public transport tapi bisa meeting di tempat berbeda. Sekarang kalau di Jakarta nih meeting di 3 tempat berbeda udah stres duluan. Kira-kira nyampe apa enggak gitu ya? Iya, begitu. Nanti itu kawasan lingkungan wilayah itu akan membentuk ya, akan terbentuk karena perencanaan tata ruang dan sebagainya. Baik. Maka sebenarnya kalau secara makro, secara policy umum bahwa kita harus menjaga ini, kasihan kalau kita diamkan saja. Harus diterusin, dan senangnya ini kalau udah satu mulai kemudian nular dalam tanda petik gitu ya, ke daerah lain kan seperti halnya smile is contagious gitu ya. Senyum menular, mudah-mudahan LRT juga nular ke daerah-daerah lain. Kita lanjutkan satu segmen terakhir nanti ya. Itu senang sih kalau nular ke daerah lain. Artinya